kebenarannya berarti setiap kita yang sudah meninggal tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, Pak Daud ya. Tidak bisa, terputus. Terputus ya. Berarti dukun itu hanya pakai setan untuk mengelabui kita, Pak Daud ya. Roh setan menyamar. Roh setannya menyamar ya untuk mengelabui kita, Pak Daud ya. Betul. Shalom, sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahun depan 2024, please jangan datang ke tempat ini dan membangun interaksi dengan kuasa gelap. Nanti terkena kutu alam kubur. Mari kita bahas secara praktis bersama hambanya Evangelis Daud Tone. Semoga memberkati. Saat ini, Thomas, yang laku itu adalah dukun dan kuburan. Yang laku, dukun dan kuburan dan ahli supranatural, Pak Daud ya. Iya. Kenapa kuburan? Nah, kenapa kuburan yang rame? Ya, Pak Karena Daud. banyak yang ziarah minta doa restu. Minta doa restu menjadi pilkada, Pak Daud ya. Pilkada ya, Pak Daud. Perlu Thomas tahu Ya. kenapa ada orang berdoa untuk di tempat-tempat kuburan keramat atau kuburan raja, padahal tidak ada hubungan keluarga. Ya, tidak ada hubungan keluarga, tapi kau minta-minta Pak Daud ya. Dan itu pun di kuburan yang dianggap orang sakti atau raja sakti. Iya. Karena dipercaya, Thomas, Dipercaya ada kehidupan setelah kematian. ada kehidupan setelah kematian, ya Pak Daud. Kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, Arwah yang sudah meninggal, orang yang dianggap sakti atau suci, dianggap suci atau sakti, bisa menjadi pengantara antara dewa dan manusia. oh, antara dewa dan manusia, di jembatannya Pak Daud ya. Antara Allah dan manusia. Allah dengan manusia, iya Pak Daud. Sehingga doa-doa mereka diharapkan Doa bisa kan? nyampe di hadapan Yang Maha Kuasa. Oh, berarti dianggapnya bisa nyampe terus bisa diatur Pak Daud ya. Nah, ketiga, dipercaya roh orang yang meninggal tahu masa depan. Sehingga ada namanya roh peramal. Roh peramal. Nah, dan dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Lebih jujur daripada orang hidup Pak Daud ya. Nah, dan yang terakhir, roh yang sudah meninggal punya kekuatan supranatural. Oh. Nah, makanya ada hal-hal yang berhubungan tentang pemanggilan arwah itu karena itu, Thomas. Oke Pak Daud. Nah, sekarang hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus, Thomas. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Yes, kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita akan ditempatkan di Taman Firdaus, Pak Daud ya. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Penantian, Thomas. Penantian ya Pak Daud, penantian. Nah, yang tidak dalam Tuhan ada di dunia orang mati. Untuk menunggu hari penghakiman. Untuk menunggu hari penghakiman, yes. Jadi, kalau orang manggil-manggil arwah itu kena kutuk namanya alam kubur, Thomas. Jadi setiap orang yang memanggil-manggil roh-roh yang sudah meninggal kena kutuk alam bawah kubur ya Pak Daud. Iya, makanya kita orang Kristen tidak boleh memanggil arwah orang meninggal atau meminta kepada arwah. Apapun alasannya Pak Daud ya. Iya, ada kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur berarti nanti yang dipanggil itu adalah setan yang menyerupai keluarga kita Pak Daud ya. Iya, betul. Karena tahun-tahun pilpres seperti ini, pileg, pilgub,
caleg. Nah, itu kuburan yang rame itu, Mas. Kuburan, bisnis kuburan rame. Termasuk jualan bunga ya Pak Daud ya? Iya. Ya. Heeh. Oke. Terus Pak Daud, apa namanya? Pertanyaannya kenapa kok kebenarannya berarti setiap kita yang sudah meninggal tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal Pak Daud ya? Tidak bisa, terputus. Terputus ya. Berarti dukun itu hanya pakai setan untuk mengelabui kita Pak Daud ya? Roh setan menyamar. Roh setannya menyamar ya untuk mengelabui kita Pak Daud ya? Betul. Ya. Udah siap ya jemaat, kita tambah lebih tahu saudara ya. Oke. Ya, apalagi Pak Daud? Sekarang kondisi gimana, Thomas? Ekonomi, Ekonomi, perusahaan. ya sekarang ekonomi kita bertahan Pak. Seperti Pak Daud katakan, berharap pada Tuhan, pegang Tuhan, dan tenang-tenang saja kan gitu Pak Daud. Heeh. Karena sekarang ini sebentar lagi ekonomi bergerak, Thomas. 2 bulan Ekonomi bergerak lagi. 2 bulan lagi karena banyak dana yang dikucurkan untuk pilpres. Pesta. Pesta demokrasi. Nah, apa yang harus dipersiapkan Pak untuk para pemirsa Pak dan jemaat Tom Hales Pak? Ya, kan sekarang ini kalau yang tidak ada kerjaan, ikut kampanye dapat duit nanti, Thomas. Iya Pak Daud. Ya, Hmm? ya. Minimal nasi bungkus. Minimal ada nasi bungkus Pak Daud ya. Jadi pilpres ini betul-betul orang nganggur pun dapat kerjaan. Orang nganggur pun bisa jualan ya Pak Daud ya. Saat lagi kampanye gitu kan, lumayan jualan air mineral. Ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak ya Pak Daud. Berarti bisnis percetakan, tekstil, baju, seragam, laris manis. Sablon, banner, termasuk YouTuber. termasuk media sosial YouTuber Pak Daud ya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar. Pesan admin, jangan coba-coba membangun interaksi dengan kuasa gelap atau roh orang mati. Jangan datang ke kuburan untuk meminta petunjuk, meminta berkat, meminta bantuan yang mungkin kita pikir itu adalah kerabat kita yang sudah meninggal. Itu bahaya. Sejatinya orang yang meninggal akan diperhadapkan ke tempat alam penantian untuk menantikan pengadilan Tuhan kepada setiap manusia. Jadi tidak akan sempat dia berkeliaran atau berinteraksi dengan orang yang hidup karena ada jurang pemisah. Siapapun yang mengatakannya dan menuntun untuk interaksi dengan arwah dan diyakini itu mampu menolong, memberi petunjuk, jangan percaya sahabat. Di tahun 2024 akan banyak orang yang pergi ke kuburan untuk meminta petunjuk di kuburan orang-orang yang dianggap sakti. Saya berharap sahabat tidak termasuk dalam bagian tersebut yang membangun interaksi dengan arwah. Bangunlah interaksi dengan Tuhan saja. Kalau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Tuhan saja. Karena sejatinya Tuhanlah yang seharusnya bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Bukan iblis, bukan kuasa gelap. Ingat loh ya, hambanya Evangelis Daud Tony sudah menekankan bahwa ada kutu alam kubur yang akan kita alami apabila kita berinteraksi dengan roh-roh orang mati. Karena itu adalah roh iblis yang menyamar. Iblis lalu mendatangkan kutuk. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah sumber berkat, maka kamu akan hidup dalam berkat yang bergelimang. Tuhan Yesus memberkati.